Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya Wawa Fatmahen, guru SMK Negeri 2 Bale Endah, DPK pada SMK Pasundan 1 Banjaran, akan sharing dengan Ibu Ertrisna Kurnaiti yang juga guru SMK Negeri Bale Endah, DPK pada SMK Pasundan 1 Banjaran. Yang kebetulan Ibu Trisna ini adalah Waka bidang kesiswaan. Di sini kami akan sharing tentang bagaimana pemecahan masalah atau solusi dalam rangka mendisiplinkan siswa terhadap tata tertib sekolah. Barangkali sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini atau minggu-minggu ini adalah minggu pertama kita masuk setelah libur semester 2 di Risna ya. Dimana kita masih melihat walaupun sudah diwanti-wanti ketika mau libur bahwa ketika masuk sekolah kita harus memperhatikan kedisiplinan kembali seperti lebih baik lagi seperti yang sudah dilaksanakan. Namun ternyata masih ada kita melihat terutama bagi siswa laki-laki mungkin masih dilihat kemarin ada yang masih gondrong, kemudian juga dari siswa perempuan ada yang masih memakai make up ya, walaupun itu sudah kita wanti-wanti tapi mungkin suasana liburan itu masih terbawa. Nah ini bagaimana nih dari pihak kesiswaan solusi untuk atau pemecahan masalah ini yang kita hadapi supaya siswa itu kembali lagi mengingat kembali, kemudian merupakan suasana-suasana libur di mana pelaksanaan tata tertib sekolah itu kembali dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Silakan Ibu Trisna. Terima kasih pada Ibu Jawawa. Dari pihak kesiswaan kebetulan saya pada saat ini diberi kepercayaan untuk itu. Setiap sekolah saya rasa memang sudah menetapkan aturan disiplin dan tata tertib, di mana ini menginginkan agar siswa di sekolah tersebut, di masing-masing sekolah, saya rasa ingin agar siswanya itu bisa menumbuhkan rasa kedisiplinan dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun ternyata dalam kenyataannya, apalagi pada akhir-akhir ini di saat kita setelah pandemi, masih banyak siswa yang tidak rapi memakai seragam seperti yang sudah tadi dikemukakan oleh Ibu Jawawat. Rambutnya yang masih gondrong, siswa yang masih kesiangan itu masih banyak. Dan masih banyak lagi berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kami dari pihak kesiswaan pertama membuat beberapa solusi Bu untuk mengatasi hal ini. Adapun secara khusus di sekolah kami yang pertama, justru kami itu ingin menumbuhkan kesadaran diri dari setiap siswa, terutama untuk mereka yang melakukan pelanggaran. Artinya, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, tidak serta-merta kami memberikan hukuman. Justru kalau dengan memberikan hukuman, mereka baik di depan kita, tapi mereka masih melanggar di belakang kita, itu yang berbahaya. Jadi bukan wibawa, tapi takut. Tapi takut. Untuk itu, maka kami memberikan satu kepercayaan kepada mereka dengan membawa mereka untuk berbicara tentang bagaimana cara menumbuhkan kesadaran mereka terhadap aturan disiplin dan tata tertib. Sebab bukan hanya di sekolah saja, kelak ketika mereka bekerja pun mereka tetap akan dihadapkan pada aturan disiplin dan tata tertib. Untuk itu kami ngobrol dengan mereka, memberitahukan kepada mereka bagaimana supaya mereka itu sedikit demi sedikit mengikuti aturan disiplin dan tata tertib yang sudah kami tetapkan. Ya, jadi dari hati ke hati ya, dari hati ke hati, itu dari pihak kesiswaan seperti itu. Demikian pula dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ya, tidak lantas memberikan hukuman, tapi lebih kepada mereka untuk menumbuhkan kesadaran bagaimana secara kami mendekati mereka untuk terus tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada mereka untuk mengikuti aturan disiplin tata tertib. Apakah itu secara global dalam pembinaan dalam upacara atau di kelas sebelum kami mulai mengajar dan lain sebagainya. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kebetulan Bu,
pasti setiap sekolah juga mempunyai BK, bimbingan dan konseling. Nah, ini ketika mereka sudah masuk ke BK pun begitu. Bimbingan dan konseling itu mungkin lebih kompleks lagi. Ya, jadi ada kerjasama ya, dan ada kerjasama dengan pihak kesiswaan, guru BP, BK. Ya. Mereka itu lebih signifikan lagi, lebih kompleks lagi. Mereka justru ingin mengetahui lebih jauh mengapa siswa itu sampai mempunyai perilaku yang melanggar. Di antara mereka ternyata ada yang mempunyai permasalahan di rumah dan ingin mendapatkan perhatian. Nah, justru guru BK di sini melakukan metode pendekatan untuk mengetahui sebetulnya permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa yang siswa yang melanggar sepertinya yang itu saja. Metode pendekatan dilakukan oleh guru BK dan ini tentunya untuk mengamankan mereka supaya mereka itu merasa diperhatikan. Dan setelah itu terjadi, mungkin mereka akan berhati-hati lagi. Dan sedikit demi sedikit, yang pertama tadi menumbuhkan kesadaran mereka untuk mengikuti aturan disiplin tata tertib. Yang ketiga, sepertinya diberikan sanksi kalau siswa sudah ada peringatan, sudah ada teguran dari pihak guru, wali kelas, BP. Nah, teguran atau berupa sanksi, teguran sudah, peringatan sudah, namun sanksi yang diberikan tentunya sanksi yang mendidik kepada siswa. Jangan sampai siswa merasa diberikan hukuman sehingga mereka lebih di belakang kita, seolah-olah mereka itu melampiaskan kekesalannya kepada kita dengan cara-cara yang tidak kita inginkan. Dalam yang dimaksud dengan berupa pendidikan di sini, mendidik mereka itu tidak ada salahnya kita memberikan mereka nilai yang harusnya dari nilai sikap yang seharusnya minimal baik, kita mencoba memberikan mereka cek saja dulu sebab untuk ada perbaikan di masa yang akan datang. Atau dengan hukuman lain misalnya, atau dengan cara lain kami langsung saja memanggil orang tua mereka supaya ada kerjasama antara pihak sekolah terutama kesiswaan dengan orang tua. Mudah-mudahan komunikasi dengan orang tua, mudah-mudahan ada perhatian dari orang tua di rumah, di sekolah, siswa mempunyai perilaku yang sama. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mempunyai ada beberapa solusi, atau mungkin Ibu Haja Wawat bisa menambahkan lagi solusi lain. Barangkali yang sudah begitu lengkap. Yang penting intinya itu kita itu ingin melaksanakan tata tertib sekolah ini dengan yang paling utama timbulnya kesadaran diri dari siswa untuk bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, barangkali dari saya mungkin jangan lupa bahwa pengawasan dari Bapak Ibu guru secara keseluruhan, baik itu dari Bapak Ibu wali kelas, dari guru BPBK maupun dari pihak kesiswaan itu juga penting. Kemudian pengawasan itu juga tidak ada salahnya. Jangan hanya sanksi yang kita berikan kepada yang melanggar, tetapi juga apresiasi kepada yang sudah bisa merubah, yang sudah bisa melaksanakan. Jadi balance balance sanksinya ada, kemudian juga rewardnya ada, apresiasinya ada. Jadi jangan pelitlah Bapak Ibu guru untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang memang sudah mampu melaksanakan tata tertib dengan baik, atau yang bisa berubah dari yang asalnya dia melakukan pelanggaran, ada perubahan. Nah, cepat kita beri apresiasi dan penghargaan. Nah, itu barangkali Jadi barangkali itu solusi yang bisa kita lakukan dan yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan khususnya untuk sekolah kita SMK Pasundan 1 Banjaran pada umumnya mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lainnya, khusus di dunia pendidikan, barangkali begitu. Itu mungkin yang bisa kita sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.